Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila dengan NIM 250301020017. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil jawaban dari ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2025-2026, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, kelas AK 703. Baik, di sini disajikan soal satu mengenai revaluation and non-revaluation case. Di sini Mortin dan Oscar setuju untuk admit trend ke partnership untuk one third interest. Trend investnya sebesar 95.000 dolar cash dan building yang akan digunakan untuk bisnis mereka dengan nilai buku untuk trennya 100.000 dolar dan fair value-nya sebesar 120.000. Partnership Mortin dan Oscar. Kemudian di sini ada aset dan ukitis pada nilai buku dan fair value dan profit and loss sharing ratio di 1 Januari 2011 sebagai berikut. Disajikan sebagai berikut. Jadi di sini ada case-nya, account receivable, inventories, plan aset, dan lain sebagainya. Kemudian disajikan pada nilai buku dan pada nilai fair, nilai wajarnya. Nah, pertanyaannya, balance sheet dari Mortin, Oscar, dan Train Partnership di 2 Januari 2011, after admission of friend, menggunakan asumsi aset adalah revalue and goodwill. Kemudian kita yang kedua ada balance sheet for Mortin or Oscar and Trend Partnership di tanggal Januari 2011 after admission of Trend menggunakan asumsi aset tidak dinilai kembali atau not revalued. Nah, kemudian di sini sebelum masuk ke balance sheet-nya, pertama kita perlu memperhatikan, menentukan jika goodwill exist-nya berdasarkan tren investment. Jadi, step pertama ada revalue existing asset-nya, ada increase inventories 200.000, dikurangi 50.000 sebesar 150.000, kemudian increase plan asetnya 120.000 dikurangi 100.000 sebesar 20.000. Jadi total revalue increase-nya sebesar 170.000. Nah, kita alokasikan to all partner sebesar 50/50 rasio. Jadi Mortin 170.000 dolar dikali 50% sebesar 85.000 dolar. Kemudian Oscar juga sama sebesar 85.000 dolar. Nah, kemudian yang kedua kita hitung goodwill-nya. Trend invest-nya sebesar 215 untuk 1/3 interest. Di sini total value untuk new partnership-nya berarti implied total capitalnya 215.000 dolar dibagi dengan 1/3, yaitu sebesar 645.000 dolar. Nah, kemudian di identifiable net asset atau capital setelah revaluation, tetapi sebelum goodwill, untuk all partner revalued capital sebesar 120.000 ditambah 85.000 ditambah 100.000 ditambah 85.000 dolar sama dengan 390.000. Berarti trend investmentnya sebesar 215.000 tadi, sehingga total identifiable capitalnya sebesar 390.000 ditambah 215.000 menjadi 605.000 dolar. Nah, kemudian perbedaan di antara implied value dan identifiable capital itu namanya goodwill. Nah, setelah itu goodwill-nya kita hitung sebesar
645.000 dikurangi 605.000 sebesar 40.000. Kemudian kita alokasikan ke out partner 50-50% rasio. Mortin dapat 20.000. Kemudian Oscar juga dapat 20.000. Sehingga kita hitung final capital balance-nya. Di sini Mortin berarti kan awalnya 120.000. Kemudian kita tambahkan 20 85.000, revaluasinya ditambah 20.000 sehingga 225. Kalau Oscar awalnya 100.000, kemudian revaluasinya 85.000, terus ditambah lagi sama goodwill 20.000 sehingga 205.000. Nah, trend capital sebesar 215.000. Jadi kalau kita taruh di dalam balance sheet revaluation and goodwill method tanggal 2 Januari 2011 seperti disajikan di slide berikut. Jadi di sini ada asetnya, cash 20.000 tambah 95.000 sebesar 115.000. Kemudian account receivable netnya 100.000. Inventoriesnya 200.000. Kemudian plan asetnya 120.000. Kemudian buildingnya 120.000 dan goodwillnya sebesar 40.000. Ini sudah tertulis bahwa inventory, plan aset, dan buildingnya menggunakan fair value. Kemudian total asetnya sebesar 695.000. Nah, seperti yang telah kita hitung tadi, liabilities dan capitalnya ada akun payable sebesar 50.000. Kemudian working capital tadi 225.000 dolar seperti yang telah kita hitung. Kemudian Oscar capital 205.000, trend capital 215.000 sehingga total liabilities dan capital sebesar 695.000. Jadi untuk balance sheet revaluation goodwill method disajikan sebagai berikut di tanggal 2 Januari tahun 2011. Nah, kemudian untuk soal kedua, asumsinya bahwa aset tidak revaluate, berarti no revaluation, tidak ada perhitungan kembali di 2 Januari 2011. Nah, di sini kita pertama perlu menentukan total new capitalnya terlebih dahulu. Jadi, old capital menggunakan book value 120.000 Mortin, punya Mortin, kemudian ada 100.000 Oscar, kan 220.000 dolar. Itu old capital menggunakan book value. Kemudian trend investmentnya menggunakan fair value sebesar 215.000 sehingga total partnership capitalnya sebesar 220.000 ditambah 215.000 sebesar 435.000. 435.000. Nah, yang kedua kita tentukan tren capital credit dan bonusnya. Jadi di sini tren kan memperoleh 1/3 interest, berarti 435.000 tadi kita kalikan 1/3 sehingga muncullah 145.000. Nah, ini tren capital balance-nya sebesar ini 145.000 itu. Nah, setelah itu tren investment 250.000 but only receive in 145.000 in capital credit ya. Jadi perbedaannya adalah bonus dari old partner karena ini profitnya yang tinggi. Kemudian di sini ada bonus untuk old partner 215.000 dikurangi 145.000 sebesar 70.000. Kita alokasikan to old partner dengan rasio 50 kali 50. 50/50, maaf. Nah, jadi di Mortinya 70.000 kali 50%, 35.000. Kemudian Oscar 70.000 dikali 50% juga sebesar 35.000. Jadi yang ketiga kita hitung final capital balance-nya. Jadi di sini ada initial yaitu book value ditambah sama bonusnya. Jadi untuk Mortin Capital di sini 120.000 inisialnya ditambah dengan bonusnya tadi 35.000 sehingga Mortin Capital sebesar 155.000. Kemudian Oscar Capital sebesar 100.000 ditambah 35.000 bonus sehingga 135.000 dan trennya tadi besar 145.000. Sehingga ketika disajikan dalam balance sheet seperti tersaji sebagai berikut. Jadi di sini
Aset cashnya 20.000 tambah 95.000 sebesar 115.000. Kemudian akun receivable-nya pakai book value sebesar 100.000, kemudian inventorisnya juga pakai BV 50.000, plan asetnya juga pakai BV 100.000, kemudian buildingnya pakai trend fair value sebesar 120.000. Nah, kemudian di liability sama capital, di sini ada akun payable sebesar 50.000, kemudian working capital 155.000 seperti yang telah kita hitung tadi, kemudian Oscar Capital 135.000, trend capital sebesar 145.000 sehingga total liabilities dan capital sebesar 485.000 seperti yang telah kita hitung sebelumnya. Baik, lanjut ke soal kedua. Di sini ada statement of partnership liquidation, partner insolvency case. Jadi di sini ada partnership dari S, Ben, dan Cid, dan Don, di 5 dissolved ya di 5 Januari 2011. Jadi akun balance di 30 Juni 2011 setelah all non-cash asset dikonversi menjadi cash sebagai berikut. Jadi ada cash sebesar $200.000 di debit, kemudian cheat capital 20% 170.000, down capital sebesar 80.000. Nah, kemudian ada akun payable juga, punyanya Ace Capital 50% dari akun payable 400.000 itu 40.000, kemudian Bank Capital 10.000. Nah, sehingga di debitnya sebesar 450.000 dan di kreditnya 450.000. Nah, ada additional information seperti yang disajikan pada soal. Kemudian presentasi indicate represent the relevant profit and loss sharing ration. Kemudian personal asset and liabilities of partner at June disajikan sebagai berikut ya. SP sekian 200.000 ke partnership dan lain sebagainya. Kemudian ada loss from bankruptcy, kemudian ada available cash yang distribusikan, dan partnership books are closed di tanggal 31 Juli 2011. Nah, pertanyaannya kita diminta untuk prepare atau menyediakan a liquidation statement dari S, Bencit, dan Don Partnership untuk periode 30 Juni 2011 ke 31 Juli 2011. Nah, untuk itu, pertama-tama kita perlu menganalisis situasinya terlebih dahulu. Di sini kan ada initial state di 30 Juni 2011 ya. Kemudian ada, kita perlu identifikasi key transaction-nya, kemudian ada pin issues. Nah, sehingga disajikan sebagai berikut. Jadi di 30 Juni ada balance sebesar cashnya 200.000 ya. Kemudian ada akun payable 400.000. Nah, kemudian di sini ada error capitalnya 50%, 40.000. Kemudian bank capitalnya 10.000. Nah, ada JIT capital 170.000 sama ada down capital 80.000 ya di sini. Kemudian ada Ash Investment 200.000 dan di tanggal 1 Juli. Nah, di sini kita masukkan ke dalam case dan masuk ke Ash Investment ya sebesar 200.000. Nah, di 1 Juli ada payment of liability sebesar 400.000. Jadi di sini ada kita kurangkan sebesar 400.000. Kalau as investment tadi ada penambahan. Nah, setelah itu ada pengurangan. Berarti ada pengurangan di cash 400.000 untuk payment of liabilities. Kemudian akun payable juga 400.000. Nah, sehingga 1 Juni adjusted balance-nya cash-nya menjadi nol, kemudian akun payable-nya nol. Kenapa di sini? Karena ada pertama cash balance-nya kan 200.000. Kemudian ada as investment 200.000. Kemudian ada dikurangi
of liabilities 400.000 sehingga nol. Nah, kemudian kalau akun payable di sini juga awalnya 400.000, kemudian ada payment of liabilities sebesar 400.000, kita kurangkan sehingga menjadi nol. Nah, untuk ke Eras Capital di sini menjadi 240.000 karena awalnya 40.000, kemudian dia ada investment sebesar 200.000 sehingga 240.000 di sini. Nah, kemudian di sini ada Pen Capital masih tetap, Cheat Capital juga, Down Capital juga. Nah, selanjutnya di tanggal 15 Juli ada investment oleh Cheat sama Don. Di sini cashnya sebesar 180.000 di penambahan ya investment. Nah, kemudian cheat capital ada 100.000 karena dia 20%-nya, kemudian down capital 10%-nya 80.000. Jadi di sini maksudnya masuknya sebesar 180.000. Kemudian ada balance before alokasi. Sebelum alokasi, di sini berarti kan ada case-nya 180.000, kemudian ada Ash capitalnya 240.000, Pen capital 10.000, kemudian di sini ada Jet capitalnya yang awalnya 170.000 karena ada investment 100.000 sehingga ada masih minus 70.000. Awalnya minus 170.000, kemudian ada investment sehingga menjadi minus 70.000. Nah, sedangkan di down capital yang awalnya minus 80.000, kemudian ada investment di tanggal 15 sehingga dia nol. Selanjutnya tanggal 15 Juli ada allocated deficit. Nah, di sini ada 50.000 di S capital, 20.000 minus minus 50.000 ya maksudnya. Terus kalau bank capital juga minus 20.000. Kemudian di cheat capital juga ada penambahan 70.000. Jadi balance after cheat allocation jadi case-nya 180.000. Kemudian S capitalnya menjadi 190.000. Bank capitalnya menjadi minus 10.000 dan cheat capitalnya menjadi nol dan capitalnya juga masih tetap nol. Nah, selanjutnya ada di tanggal 31 Juli ada allocate band defisit. Nah, di sini S capital minus 10.000, kemudian band capital ada plus 10.000. Nah, sehingga balance for distribution-nya untuk cash sebesar 180.000, kemudian akun payable 0, kemudian S capital menjadi 180.000, band capital 0, cheat capital 0, dan down capital menjadi 0. Nah, selanjutnya final cash distribution di tanggal 31 Juli itu cashnya minus 180.000, kemudian cash capitalnya juga minus 180.000, sehingga post liquidation balance-nya untuk seluruh akun, baik cash, akun payable, cash capital, bank capital, cheat capital, dan loan capital menjadi $0. Selanjutnya masuk ke soal ketiga. Di sini ada segmen reporting worksheet and schedule. Jadi West Corporation report di sini dia report the following consolidate data untuk tahun 20x2 ya. Di sini ada salesnya 810 dolar, kemudian consolidated income before tax sebesar 128.000 dolar, total asetnya sebesar 100 1.200.000 dolar. Nah, di sini ada data yang dilaporkan untuk waste for operating divisi. eh, di sini untuk divisi satu, maksudnya divisi A, divisi B, divisi C, dan divisi D. Nah, sales to outsidernya di divisi A sebesar 280.000, kemudian di divisi B 130.000, di divisi C 340.000, divisi D 60.000 dolar. Kemudian ada intersegment sales di divisi A 60.000, divisi C 18.000, dan divisi
D 12.000. Kemudian ada trashable cost sebesar divisi A 245.000, divisi B 90.000, divisi C 290.000, dan divisi D 82.000. Kemudian ada aset di divisi A 400.000, divisi B 105.000, kemudian divisi C 50.000, dan di divisi D sebesar 170, maaf, divisi C ada 500.000, divisi D 75.000. Nah, selanjutnya di sini ada disajikan soal sebagai berikut, tambahan informasi, kemudian pertanyaannya di sini kita menentukan atau menyiapkan segmental disclosure worksheet untuk company ini, kemudian ada schedule showing which segment are reportable. Jadi, untuk soal yang pertama, di sini kita bisa menghitung revenue-nya. Revenue yang pertama ada sales to outsider di divisi A tadi 280.000, divisi B 130.000, divisi C 340.000, divisi D 60.000. Nah, di sini kita konsolidasikan menjadi 810.000. 810.000. Nah, kemudian ada intersegment sales di divisi A 60.000, divisi B 0, divisi C 18.000, divisi D 12.000, dan divi, di ada adjustment and elimination sebesar minus 90.000, kemudian konsolidasinya 0. Nah, berarti di total revenue-nya di divisi A sebesar 340.000, kemudian di divisi B ada 130.000, divisi C ada 358.000, divisi D ada 72.000, dan ada adjustment and elimination sebesar minus 90.000 sehingga konsolidasinya sebesar 810.000. Selanjutnya, di sini ada expense, ada traceable cost di divisi A 245.000, divisi B 90.000, divisi C 290.000, divisi D 82.000, kemudian ada adjustment and elimination-nya sebesar 90 minus 90.000 sehingga konsolidasinya sebesar 617.000. Nah, ada allocated joint cost-nya divisi A 17.000, divisi B 6.500, kemudian divisi C 17.900, divisi D 3.600, sehingga consolidated-nya sebesar 45.000. Nah, gain core corp expense-nya di sini ada adjustment elimination sebesar 20.000, konsolidasinya 20.000, sehingga total expense untuk divisi A 262.000, kemudian divisi B 96.500, divisi C 307.900, divisi D 85.600, divisi kemudian ada adjustment and elimination minus 70.000, dan di consolidatnya sebesar 682.000. Mohon maaf. Nah, selanjutnya di operating profit atau loss-nya, di sini kan kita hitung dari revenue-nya dikurangi dengan expense sehingga di divisi A 78.000, divisi B dari 130.000 dikurangi 96.500, 33.500, kemudian divisi C 358 dikurangi dengan 307.950.100, kemudian divisi D 75.000 dikurangi 85.600, 13.000 minus 13.600, berarti dia loss. Kemudian ada adjustment and elimination loss-nya sebesar 20.000 dan ada konsolidatnya 128.000. Nah, di sisi aset, di sini ada segmen aset untuk divisi 400.000, divisi B 105.000, divisi C 500.000, divisi D 75.000. Kemudian di sini ada konsolidasinya sebesar 1.080.000. Nah, ada corporate asetnya, ada adjustment and elimination-nya sebesar 120.000, sehingga konsolidasinya 120.000. Kemudian di total aset 400.000 untuk divisi A, divisi B-nya 105.000, divisi C-nya ada 500.000,
divisi D-nya 75.000, kemudian AC Adjustment Elimination 120.000, sehingga konsolidasinya sebesar 1 juta 200.000. Baik, selanjutnya untuk di soal kedua ada schedule showing which segment are reportable. Di sini kita sajikan di revenue test-nya segmen A, total setnya, salesnya sebesar sekian, divisi B juga divisi C, divisi D untuk revenue revenue testnya akan dilaporkan untuk divisi A iya, divisi B iya, divisi C iya, sedangkan divisi D tidak. Begitupun untuk operating profit loss testnya juga kita perlu menuliskan profit atau lossnya sekian. Untuk divisi D-nya di sini ada loss, kemudian absolute amount-nya sekian, apakah dilaporkan reportable di sini 0 untuk divisi D. Kemudian aset testnya juga divisi D 0. Jadi untuk finalnya yang reportable segment ada A, B, C, sedangkan not reportable segment ada segmen D. Berikut penjelasannya. Baik, cukup sekian penjelasan jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.